Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Tidak bosan-bosannya kita berharap kepada Allah agar nikmat ini bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, pastilah akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita harus selalu sadar setiap saat bahwa bertambahnya waktu adalah bertambahnya tanggung jawab yang harus kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan betul-betul kita efektif menggunakan setiap nikmat, dan semoga dengan ini kita menjadi orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat berharap mudah-mudahan dibantu menjadi orang-orang yang dimudahkan di dalam mempelajari risalahnya, mengikuti risalahnya, dan kita hidup di atas sunnah-sunnahnya, serta nanti kalau meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang menjadi manusia dengan tugas menunjukkan jalan menuju ke surga. Makanya kita mencintai Rasulullah SAW lebih dari orang tua kita sendiri, lebih dari diri kita sendiri. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya aku sangat mencintai diriku, setelah itu engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah, belum ya Umar, belum ya Umar. Sampai kemudian Umar mengatakan, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka itu baru benar Umar. Jadi memang karena hidup kita di dunia pada akhirnya muaranya ingin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada petunjuk menuju surga berarti adalah petunjuk yang sangat kita hargai. Itulah kenapa di dalam syarat la ilaha illallah ada hubbi, ada cinta. Belum kita bahas di sini, insya Allah nanti lain waktu kita bahas tentang hubbi. Pembahasannya sangat menakjubkan, yang akan mengajarkan kepada kita banyak sekali hal, dan itu diletakkan di syarat la ilaha illallah yang terakhir sebenarnya. Syarat yang nomor 7 biasanya diletakkan hubbi. Baik, pagi ini kita sedikit mengulangi tentang apa yang kita pernah bahas, yaitu tentang syarat la ilaha illallah. Sekali lagi saya tidak pernah bosan menerangkan ini karena ini fondasi dari agama kita. Kita berharap betul-betul bisa mengaplikasikan tentang ilmu ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wala ilaha illallah ya kalimatu tauhid wa hiya miftahul jannah. Kama taqaddam, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang dia adalah miftahul jannah, sebagaimana nama mushola ini adalah kuncinya surga, sebagaimana kita ketahui bersama. Tapi selalu ingat-ingat bahwa kunci surga ini akan bermanfaat jikalau dipenuhi seluruh hak-haknya. Lakin akan tetapi hadzal miftah, kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu, tidak akan pernah bermanfaat bagi pemiliknya, wa la yatahaqqaqu dukhulul abdil jannah, dan tidak akan bisa memasukkan seorang hamba ke surga illa ida hukiku illa ida haqqaqu suruto hadil kalimah, kecuali dipenuhi seluruh syarat dari kalimat ini. Dan ini ditanyakan dan diangkat di dalam kitab Sahih Bukhari. Ingat-ingat ya, ketika ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, ketika ditanyakan alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah? Maka dijawab, qala bala, tentu saja kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin akan tetapi ma min miftahin, setiap miftah itu illa walahu asnan. Setiap miftah itu ada asnan. Asnan artinya gerigi-geriginya.
Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, barang siapa yang datang ke pintu surga dengan asnan, dengan gerigi yang pas, yang benar, futihalaka, maka pintu surga terbuka untuknya. Wa illa lam yuftah, jika tidak pas geriginya maka tidak terbuka. Nah kemudian ini yang dikatakan tentang musyiron bidzalika ila surut la ilaha illallah allati la yuntafa'u bila ilaha illallah illa idza huqiqat wa utiya biha. Inilah yang disebut sebagai syarat kalimat la ilaha illallah yang tidaklah itu dipenuhi maka akan bermanfaat. Inilah syarat la ilaha illallah yang jika tidak dipenuhi maka tidak bermanfaat, kalau dipenuhi maka bermanfaat. Kama ja'at fi kitabillah azza wa jalla, sebagaimana datang di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an. Jadi ini dalilnya dari Al-Qur'an. Wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahiyya surutun sab'atun, dan ini adalah syarat yang 7. Nah ini sering saya ulang-ulang, sepertinya jenengan juga sekali waktu harus menerangkan ke orang lain tentang hal ini, karena banyak sekali yang belum paham, bahkan yang sekolahnya tinggi-tinggi pun banyak nggak paham yang seperti ini. Ini hal yang penting yang harusnya kita tanam terus. Dan syarat tersebut ini ada 7, kita kenal, boleh dibolak-balik sebenarnya. Tapi yang pertama tetap ilmu, ilmu. Kemudian yakin, jujur, ikhlas. Nah cinta biasanya diletakkan nomor 5 atau nomor terakhir. Karena cinta itu biasanya untuk menutup seluruh keterangan. Tunduk dan menerima. Ini boleh dibolak-balik selain ilmu. Kalau ilmu memang yang pertama. Dan kita sudah sering bahas tentang ilmu. Saya hari ini ingin menyampaikan kepada panjenengan untuk menekankan kembali masalah keyakinan, masalah syarat yang kedua yaitu tentang yakin. Syarat yang kedua tentang yakin. Nah ini satu hal yang sangat penting kita ulang-ulang karena ini akan mendorong dan mendirect ibadah kita seluruhnya. Kita akan sangat punya energi yang besar untuk beribadah dan untuk melewati suka dukanya dalam hidup jika kita yakin betul terhadap kalimat la ilaha illallah. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Surah Al-Hujurat ayat 15 sudah sering saya ulang. Coba dibaca Mas Wawan, biar dengan setengah hafal Mas Wawan. Al-Hujurat ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini kalau bisa setengah dihafal ayat ini. Sering dipakai imami nggak apa-apa ini. Pak Parti itu hafal itu, sering dibaca sampai di beberapa ayat berikutnya. Karena ini diantara syarat kalimat la ilaha illallah. Saya masih ingat betul dulu ketika belajar di Mahad, diantara ayat-ayat penting seperti ini itu dihafal. Ayat yang terkait dengan syarat la ilaha illallah itu kita hafal, supaya kita selalu ingat. Jadi Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang, jadi sesungguhnya orang yang beriman dalam tanda kutip, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Jadi ono sing imane tenanan, ono sing imane etok-etok maksudnya itu. Jadi sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu, orang yang beriman itu yang sebenarnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi Assalamualaikum warahmatullahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ada keraguan sama sekali. Jadi dari penggalan ayat awal aja kita sudah tahu bahwa terbelahlah menjadi beberapa jenis orang. Ada orang yang mengatakan beriman tetapi sesungguhnya dia tidak beriman. Ada orang yang mengatakan beriman tapi sesungguhnya dia munafik. Ada yang orang mengatakan beriman tetapi sesungguhnya dia tidak beriman yang sebenarnya. Nah ini nanti terlihat di dalam iltizamnya, terlihat di dalam perilakunya. Makanya ketika kita bahas tentang syarat pertama yaitu
ilmu, maka kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu i'tiqad, yaitu keyakinan di dalam hati bahwa Allah satu-satunya kita sembah, Allah lah tempat kita memohon, Allah lah tempat kita mengeluhkan segala sesuatu. Kemudian diikrarkan, kita keluarkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka sesungguhnya lisan itu penterjemah hati, dia yang mengungkapkan. Nah, ini butuh pembuktian, yaitu iltizam, keadaan di mana kita melaksanakan konsekuensi atas kalimat ini. Nah, ini kan penting sekali. Nah, maka disambungkan dengan syarat yang kedua, yaitu yakin. Maka dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, thumma, kemudian tidak ada keraguan sama sekali. Nah, ini kalimat-kalimat ini yang harus ditanam betul di diri kita. Jadi kalimat tidak ada keraguan sama sekali itu betul-betul harus kita tanam. Apa di antara bentuk nyatanya adalah wajahadu, dia berjihad bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dan jiwanya, fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Dan demikianlah orang yang dikatakan sebagai orang yang benar, orang yang benar. Nah, saya mencoba menerangkan dengan dari pandangan beberapa ulama. Jadi dulu saya sudah menyampaikan dengan dari sub syarah yang lain. Sekarang saya coba masuk ke syarah yang lainnya. Ini akan memudahkan kita di dalam pemahaman, insya Allah. Jadi orang akan punya keyakinan yang mapan jika dia paham dengan baik makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka sekali lagi, syarat pertama ilmu itu jangan sampai kita lupakan bahwa di situ ada rukun la ilaha illallah, bahwa syirik adalah bersyarikatnya atau kita membuat syarikat untuk Allah. Syirik itu kita menyembah Allah, di waktu yang bersamaan kita menyembah selain Allah, itu syirik. Kalau menyembah selain Allah tok ya kafir. Banyak orang keliru di sini kan, percaya sama Gusti Allah, percayalah, tapi ketika dia berusaha sesuatu, dia melibatkan hal lain, sehingga dia mensyarikatkan misalnya yang seharusnya hanya untuk Allah, kemudian diserikatkan, disejajarkan dengan yang lain. Maka ini harus kita ingat terus bagian itu. Maka orang akan punya keyakinan yang mapan terhadap kalimat la ilaha illallah jika dia paham betul makna kalimat la ilaha illallah. Ini kan enggak, di masyarakat banyak yang belum paham begini nih. Banyak dia mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali tapi tidak paham dengan yang saya ucapkan. Maka dia akan memegang teguh apapun resikonya. Sebenarnya ini sangat dekat dengan syarat hubi, syarat cinta. Orang mengatakan saya cinta kepadamu, endi buktinya kan gitu, ya kan? Ketika orang mengungkapkan saya cinta kepadamu, mana buktinya? Dan demikian yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, bahwa Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul, katakan wahai orang-orang Yahudi yang mengatakan dicintai oleh Allah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau merasa dicintai Allah atau engkau merasa mencintai Allah, fattabi'uni, buktinya adalah engkau mengikuti saya. Ini Allah yang perintahkan, mengikuti Rasulullah maksudnya. Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim dirinya dicintai atau mencintai Allah, suruh ikuti kamu, gitu. Maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau engkau betul mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah akan cinta betul sama kamu. Itu bukan klaim saja, gitu maksudnya. Maka demikian juga orang yang bisa memegang teguh kalimat la ilaha illallah, itu apapun resiko yang dia tempuh pasti dia lakukan. Karena tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya orang-orang dahulu itu sangat kuat memegang teguh kalimat tauhid. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis sahih menghibur para sahabat dengan beberapa kisah. Dan beberapa kisah ini kisah yang menakjubkan yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ini bukan kisah yang ada di awang-awang. Ini kisah nyata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat datang menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu merasakan beratnya melaksanakan syariat Islam. Itu tentu saja ya di zaman waktu itu ya, orang baca Quran aja resikonya mati. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan tahu ya, orang yang dikatakan
betisnya kecil tapi beratnya melebihi gunung Uhud, ketika tahu bahwa ada resiko kematian, baca Quran dia malah nantang. Dia baca di Masjidil Haram, betul dipukuli sampai pingsan. Jadi resiko orang menjalankan agama di waktu itu bukan cuma kehilangan harta, ya, tapi bisa kehilangan nyawa. Ya. Itu belum tekanan mentalnya, ya. Orang sudah dianggap tidak lagi satu nasab, dikeluarkan dari nasabnya, ya kan, dikeluarkan dari kabilahnya. Jadi orang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu resikonya dikeluarkan dari kabilahnya, ya kan. Di zaman sekarang aja jangan dikeluarkan dari keluarga gitu kan, yo berat ya kan. Jangan satu keluarga misalnya 7 orang, ternyata jangan punya pemikiran, kemudian jangan dikeluarkan, nggak dianggap lagi, dicuekin, itu kan berat sekali. Dan waktu itu betul seperti itu, bahkan hartanya pun diambil, bayangin. Maka para sahabat pun mengeluhkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan satu hadis, soalnya nanti bisa baca sendiri tentang kisahnya. Yang intisarinya adalah satu kisah yang pertama, ketahuilah ada kaum sebelum kalian yang diikat dan digergaji, dibelah 2 kepalanya sampai ke bawah demi untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Metu ya saka Islam ya? Enggak. Keluar dari Islam ya? Enggak. Padahal kemudian dia betul-betul digergaji, bayangin. Kebayang enggak ini kan? Coba orang mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai digergaji dan itu terbelah 2. Bayangin. Karena apa dia mampu melakukan itu? Dia mapan betul dengan kalimat la ilaha illallah karena dia tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Karena dia tahu pengetahuan tentang la ilaha illallah, bahwa itulah kuncinya sorga, sehingga dia rela tukar dengan bahkan digergaji kepalanya. Hari ini tantangan kita nggak seberat itulah. Kita paling cuma disuruh sholat malam, disuruh sedekah, disuruh berbuat baik dengan tetangga dan yang semisal itu. Sehingga kalau kita masih mengeluh, sesungguhnya kita harus berkaca kepada kisahnya seperti itu. Tapi kita mengeluh itu wajar kalau belum tahu ilmunya, karena sahabat pun sempat menyampaikan hal yang semisal itu. Benar Rasulullah sampaikan, sesungguhnya ada kaum sebelum kalian disuruh meninggalkan kalimat la ilaha illallah dengan resiko dia dibelah kepalanya, digergaji, bahasanya itu seperti digergaji, dengan diorok-orok gitu kan. Subhanallah. Kemudian ada satu kisah yang lain. Kalau jenengan selama ini mungkin melihat orang menguliti hewan kurban, itu kan sudah mati kan. Hewannya sudah mati maksudnya. Sapinya sudah mati, kambingnya sudah mati, dikuliti. Jenengan pernah ikut kuliti enggak? Kan saya gitu kan. Sampai kulitnya lepas kan. Ketahuilah kata Rasulullah, ada kaum sebelum kalian untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah dikuliti hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup. Jadi kan lihat kambing dikuliti hidup itu enggak tega saya yakin. Kambing, enggak manusia lah. Melihat bukan pelakunya. Jadi kan bukan yang menguliti, jadi kan melihat kambing masih hidup belum disembelih dikuliti dari kepalanya, seret tegel ya kira-kira jadi kan. Di waktu itu untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah, orang dikuliti, diseseti dalam kondisi hidup. Bayangin. Nah, ini kisah dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang melakukan seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul mapan betul terhadap keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka ayatnya jelas nih. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian enggak ada keraguan sama sekali. Rasa-rasanya kalau kita mendengar kisah ini kan malu nih. Enggak bangun sholat malam, duduk di majelis saja malas. Ya malu banget kita. Berinfak berat. Ya, sementara orang-orang disuruh berkorban itu sampai sedemikian. Saya masih ingat di kiai kampung itu sering mengatakan, nek kowe sinau agama, suk yo nganggo pundakmu gitu. Nganggo bandamu, orang Jawa bilang gitu. Oh, pundak nganggo banda gitu. Nganggo pikiran, nek perlu-perlu nganggo nyawa nek koyak gitu. Saya masih ingat itu. Di kampung itu gitu dulu gitu. Kalau engkau berjuang di dalam agama itu ya dengan pundak, tenaga maksudnya, dengan tenaga yang kita miliki optimal. Kita bangun sholat malam, kita menolong tetangga, kita kerja bakti, menegakkan agama. Kemudian dengan banda, ya kalau kita punya harta dengan harta, sebagian orang dengan hartanya.
Orang diberi kekuatan harta, tidak semua orang tentu saja. Sebagian dengan pikiran, pikiran. Nek perlu nyawa, nek perlu nyawa. Nah ini pada kasus ini adalah nyawa. Ya, sampai kemudian nyawanya. Ya. Dan jenengan perlu tahu, sampai hari ini itu kisah seperti ini berulang dalam bentuk yang lain. Dengan lihat komunitas orang-orang yang masuk Islam sebelumnya non Muslim. Mungkin Pak Bambang juga merasakan ya. Orang-orang yang dulunya non Muslim sekarang jadi Muslim. Orang mengenali dengan istilah mu'alaf. Dengan udah ke mu'alaf center, kisah-kisahnya semisal ini, diusir dari rumahnya, tidak dianggap, tidak dapat warisannya dan sebagainya lah. Bahkan salah satu yang suaminya pengacara itu sebenarnya digeblok kayak ke ini kan, ke tembok. Orangnya pinter, cantik, dokter kalau nggak sayangi, iya dokter, ya kan, sampai di kepalanya dijedorin gitu. Jadi kisah-kisah seperti ini sebenarnya masih berlangsung sampai hari ini dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebagian tidak terekam. Mungkin ada yang terbunuh mungkin demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Maka kita jangan sampai mengeluhlah. Inilah pentingnya kita belajar akidah. Belajar akidah, belajar tentang masalah keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini syarat kedua. Ini masya Allah. Sekali lagi kita hanya dituntut hal-hal yang sebenarnya kecil dibandingkan apa yang terjadi di masa-masa sebelum kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk yang demikian. Saya ingatkan lagi Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99-100, sebelum datang kematian kepada kita, sebisa mungkin kita sudah mengimplementasikan ilmu seperti ini. Jangan tuh pulang kepada Allah dalam kondisi sudah lega, maksudnya itu. Iya, saya sudah kok. Ya Allah, saya titipi kepada Engkau, titipkan kepadaku tenaga, sudah saya gunakan tenaga ini untuk kepadamu ya Allah. Engkau titipkan harta, maka harta ini sudah di jalanmu ya Allah. Sudah kayak gitu loh kita itu pulang itu. Engkau titipkan kepadaku kepandaian, sudah ya Allah saya serahkan kepadamu. Nah, ini nanti terkait dengan syarat ikhlas namanya. Makanya mempelajari syarat yang 7 ini nggak akan ada habisnya sebenarnya. Nggak akan ada habisnya. Karena selalu menakjubkan pada setiap pembahasannya sebenarnya. Dulu ketika saya belajar juga nggak ada bosannya, masya Allah. Selalu terkait itu karena intisarinya kita beragamanya di sini. Jadi kan punya kesempatan masuk surga karena kalimat ini kan. Bahkan dikatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka masuk surga. Jelas dari Nabi Muhammad SAW. Maka meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk mengaitkan diri kita dengan kalimat la ilaha illallah memang penting sekali. Orang mungkin bisa keliru di hal-hal lain, tapi kalau keliru di bagian ini tuh repot banget. Dan sayangnya pembahasan ini tuh jarang dibahas atau jarang dianggap menarik oleh masyarakat. Ya, masyarakat biasanya yang lucu-lucuan gitu. Tapi saya mencoba membawa ini dengan pada tataran yang mudah-mudahan menarik. Dan sejauh saya muter dengan Pak Topan, hampir seluruh masjid yang saya bahas ini tuh selalu minta lanjut. Selalu minta lanjut. Jadi kalau saya bahas kalimat la ilaha illallah, selalu komentar dari jamaah, tolong dilanjutkan gitu. Hampir selalu. Karena sebagian besar mereka ternyata ini hal yang terasa baru. Padahal ini pondasi dari agama kita. Kuncinya gitu. Sekali lagi, orang yang paham kalimat la ilaha illallah, bahkan digergaji kepalanya jadi dua kemudian terbelah, mampu. Ini bisa bayangkan kan. Karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah. Jadi di dalam Quran surah Al-Mu'minun 99 sering saya bacakan dengan ketika datang kematian kepada sebagian dari orang-orang, maka dia mengatakan qala rabbirji'un, kembalikan saya ke dunia ya Allah, la ali a'malu sholihan fi matr, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Kata-kata yang dulu saya tinggal berarti kan kita sekarang toh. Kita di dunia punya kesempatan tapi ditinggal seringkali. Sebagaimana saya ceritakan dengan di pertemuan kemarin gitu, saudara teman yang meninggal 42 tahun itu subhanallah. Saya sampai sehari ini tuh masih kadang-kadang kalau ingat masih agak-agak nyesek gitu. Bulan kemarin itu anaknya sudah mulai masuk sekolah lagi gitu. Saya lihat ya karena mungkin keluarganya pada nggak sempat ya, akhirnya ibunya harusnya kan masa idah loh. Mau dia masa tidak boleh keluar rumah sebenarnya, masa harus tinggal di rumah. Tapi karena nggak ada yang bantuin, saya lihat wajahnya ditekuk, sedih gitu. Ya suaminya meninggal masih muda itu kan ya berat sekali kan. Meskipun dia bisa berusaha sendiri ya.
dia orang mandiri gitu, dia usahanya itu jalan gitu. Tetapi yang namanya ditinggal suami bagaimana? Ini orang yang sudah mengumpulkan uang dan segera beli kendaraan. Itu dia cerita. Anaknya pun cerita ke Abdul, bapak mau beli mobil dul itu. Bapaknya pun cerita ke saya kalau waktu udah ngumpulin dana, udah terkumpul hampir 700 juta gitu, untuk beli kendaraan. Ternyata meninggal dulu. Seandainya orang itu bisa ngomong, dia akan ngomong seperti ayat ini. Qala rabbirji'u, ya Allah kembalikan saya ke dunia ya Allah. Bukan dalam rangka beli mobil, bukan sama sekali. La'ali a'malu sholihan fi matarak. Agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Sayangnya Allah jawab, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimatmu itu adalah kalimat yang di lisan saja. Seandainya pun kau kembalikan ke dunia, engkau akan balik lagi dengan cara yang dulu hidupmu. Ini sindiran buat kita yang masih hidup. Ini ketika si urip meneh, paling punya wegah meneh. Biar orang rajin sholat malam meneh, orang rajin sedekah meneh, begitu itu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ini jelas banget nih, sindiran buat kita yang masih hidup, ya Allah. Wa min waraihim barzahun ila yauma yub'atsun. Sesungguhnya di depanmu ada barzah, tembok yang tinggi yang menghalangi kamu untuk balik ke dunia lagi. Atau di dalam Quran surah Munafikun ayat 10. Ini ayat yang harus jangan hafal nih, supaya terhujam di dalam hati. Makanya sering saya ulang, sebaiknya dengan hafal. Karena kecerdasan kita diantaranya adalah terkait dengan ayat ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berinfaklah terhadap harta yang kalau titipkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula, kemudian engkau mengatakan rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Teman saya itu kira-kira begitulah. Fayaqula rabbi, ya Allah laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kau tahan sebentar saja. Dia tidak minta banyak, dia tidak minta waktu 1 jam, sesaat saja ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Qarib itu sedikit saja. Wa asaddaqu, agar saya bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, sehingga saya termasuk orang-orang soleh. Kira-kira kalau orang itu balik ke dunia, apa yang dilakukan? Itu yang dilakukan. Uang yang hendak dibelikan mobil Zenik untuk 100 juta itu, saya yakin akan dialokasikan ke yang lain. Karena dia tahu sudah datang kepada dia kematian. Ini Allah yang berfirman seperti itu. Lantas apalagi yang harus kita percaya selain firman-Nya? Makanya ayat ini mendukung bentuk keyakinan kita dalam bentuk iltizam. Pengetahuan pertama, sekali lagi, iltizam adalah bentuk nyata bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah, maka ada konsekuensinya. Di antaranya adalah ya seluruh kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita mix ya dengan syarat yang terakhir, syarat yang hubbi, syarat kecintaan. Syarat cinta itu meliputi cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan cinta terhadap apa yang dicintai keduanya. Jadi jenengan mencintai apapun boleh, tapi cintanya jenengan kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu melebihi semua itu. Hingga maka ada istilah saya mencintaimu karena Allah, kan gitu kan? Jenengan sering nggak? Saya meninggalkanmu karena Allah. Maksudnya apa? Jenengan itu mencintai seseorang karena seseorang itu taat kepada Allah. Itu maksudnya itu. Dan itu diambil dari syarat la ilaha illallah ini. Syarat cinta. Ada kalimat tentang 3 hal yang membuat orang punya manis iman. Di antaranya adalah engkau cinta kepada makhluknya Allah karena engkau cinta kepada Allah. Jadi bukan karena jenengan itu berteman, itu bukan karena orang itu punya harta maksudnya. Bukan karena dia sayang sama jenengan, sering nolongin jenengan, bukan, tapi karena orang ini tuh taat kepada Allah. Karena orang ini taat kepada Allah, itulah maka saya mencintainya. Ini syarat kedua mendapatkan manisnya iman ini. Nanti kita bahas di bab tentang hubbi insya Allah. Jadi ingat-ingat nih, ada yang meninggal usia muda, ada yang meninggal ketika dia lagi semangat-semangatnya. Bahkan mungkin sebagian sudah hampir tercapai apa yang cita-citakan, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jadi dalil yang paling kuat di antara dalil keyakinan adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Kalau bisa dihafal. Saya kemarin waktu di Gunung Sempu ketika
kebetulan saya agak sakit perut ke belakang, masuk yang Imam Pak Pardi itu yang ikut ngaji di Al-Fajar, itu baca ini, Masya Allah, baca Quran surah Al-Hujurat 15. Saya merasakan betul jiwa saya kayak ditarik-tarik gitu. Jadi ketika saya makmum sama beliau itu, Masya Allah, Masya Allah. Beliau hafal nih, separuh halaman lebih itu. Masya Allah, itu menakjubkan. Salah satu orang yang saya rekomendasikan untuk jenengan belajar tahsin itu, Pak Pardi itu salah satu orang yang saya rekomendasikan jenengan belajar tahsin. Kalau jenengan mau belajar tahsin, assalamualaikum. Kalau mau jenengan mau belajar tahsin, belajarlah sama beliau. Kenapa? Dia sudah 9 tahun lebih belajar ngajar tahsin, dan saya lihat cara dia baca itu sangat teliti. Dan jenengan sudah pernah dengar yang di Al-Fajar kan, sering dengar. Suaranya enak toh? Ya, Masya Allah. Jadi jenengan, kalau jenengan belajar sama orang yang suaranya enak, itu minimal jenengan ketularan nadanya enak. Itu. Ya, makanya jenengan kalau mau bikin grup tahsin lagi, belajarlah sama beliau. Ya. Insya Allah tidak keliru. Ya. Beliau pengajar UMI. Ya. Secara dasar beliau sertifikasinya UMI. Ya. Tapi dia bacanya biasanya pakai nada bayati. Jadi dari ayat innamal mu'minuna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang imannya benar-benar beriman, bukan iman bohong-bohongan, ya. Maka dia terlepas dari istilah ngaten, mulai yang terkenal di masyarakat ya. Islam KTP tok. Orang nggak dengar gitu. Islam KTP. Islam KTP itu Islam yang Islam ini syariatnya mbuh. Gitu, ada istilah gitu nggak di masyarakat, ya kan? Islam KTP. Ini pas banget untuk menggambarkan sisi lain dari ayat ini. Ayat yang mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang imannya benar, orang mukmin yang imannya benar, maka dia beriman kepada Allah dan Rasulnya secara sungguh-sungguh dan tidak ada keraguan. Bentuknya apa? Wajah itu dia berjihad. Ya dia sholatnya tenanan, apik tenan, sedekahnya apik tenan, puasanya ya apik tenan, zakatnya apik tenan, haji, umroh dan sebagainya. Nah, kalau yang Islam KTP kan nggak begitu ya, pokoknya Islam lah. Makanya ada istilah Islam yang beneran dan Islam yang cuma KTP. Pertanyaannya, masalahnya sekarang, jenengan masuk ke kuburan ditanya, agamamu apa? Terus jenengan tunjukin KTP. Kan nggak begitu gitu. Ada guyon seperti itu. Malaikat bertanya, nggak ada takon barang, iki loh KTP ku iki loh. Islam toh. Subhanallah. Apakah seperti itu? Kan tentu saja tidak. Bahkan ada orang yang mengatakan, suknya aku sudah tahun tak ngapal pendak dino. Jawaban atas pertanyaan kubur. Apa agama? Islam. Diapalin. Bahkan di kampung dulu kalau sampai ada istilah, engkau nih aku harap mati dikei papan tulis dengan tulisan la ilaha illallah yang gede yo. Ben aku iso maca. Seperti itu kah? Enggak begitu. Makanya ada kalimat innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar-benar imannya, bukan bohong-bohongan, itu menjalankan seluruh konsekuensinya. Itu loh. Kadang-kadang kita sering guyon di masyarakat, sebenarnya guyon yang mewakili akidah sebenarnya kalau sadar. Bisa membojo Islam KTP. Itu kan sebenarnya kalau kita paham ilmu kan iya. Maksudnya sih status saya hanya tulis di KTP. Dikubur tidak terkait dengan KTP kita. Maka di antara bentuknya adalah berjihad dengan harta dan jiwa. Mendapat karunia harta untuk cari bekal akhirat. Ini saya bacakan syarah dari salah satu ulama. Tidak diperbudak dengan apa yang dititipkan pada jenengan. Ada orang dititipi harta kemudian diperbudak oleh hartanya, dia jalan terus muter ora karu-karuan. Bayangin, ada orang yang dijebak justru dengan hartanya, sehingga hartanya tidak membawanya ke surga, tapi hartanya justru membawa dia ke neraka jahanam. Dan ini banyak terjadi. Jadi tidak didikte oleh harta kita. Saya tadi ngobrol sama Pak Taufan tentang orang yang dalam tanda kutip udah didikte dengan hartanya itu Pak Taufan sebenarnya. Tapi dia non muslim, dia punya usaha. Kalau pesen sesuatu neken ke orang lain, karyawannya stres gitu, subhanallah. Jadi dia khawatir banget hartanya tidak bertambah atau harganya berkurang, maka dia didikte betul hidupnya oleh hartanya, subhanallah, sehingga dia rela mengorbankan orang lain demi hartanya.
Jadi sesungguhnya harta yang Allah titipkan kepada kita adalah tunggangan atau kendaraan kita menuju surga. Saya mudah-mudahan dengan ilmu. Saya tidak dengan harta hari ini, tapi mungkin mudah-mudahan dengan ilmu. Ini menjadi kendaraan nikmat dari Allah dalam bentuk ilmu untuk kendaraan menuju surga. Sebagian jenengan dengan tenaga. Allah berikan kendaraan kepada dalam bentuk dalam bentuk tenaga. Sebagian dalam bentuk harta. Jenengan diberi harta banyak, kemudian jenengan jadikan kendaraan menuju ke surga. Semakin mewah kendaraan yang kita buat, yang kita rawat, ya tentunya semakin baik posisi yang kita peroleh. Makanya ada kedudukan di surga itu. Ya. Ada kedudukan orang sampai ke surga Firdaus. Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Jadi keutamaan di surga itu yang di tengah dan yang tinggi gitu. Bahasanya begitu. Gitu. Auralah aku ning pinggir-pinggir wae ora apa-apa lah. Mlebu surga pinggir-pinggir ora apa-apa. Enggak begitu. Karena ada guyon di salah satu ulama yang terkenal di Indonesia. Nek aku ketoke yo njaluk surga Firdaus wegah lah gitu. Lah ngopo gitu. Ora penak Rasulullah. So aku nek karo bojoku mosok ketok Rasulullah isin lah aku. Gus Baha itu kalimatnya begitu, Gus Baha. Jangan pernah dengar gak? Aku njaluk surga Firdaus enggak moh aku. Nah, isin ya Rasulullah. Toh dari tanggune Rasulullah aku nek lagi pacaran karo bojoku isin ya Rasulullah. Guyon sih, insyaallah beliau orang berilmu gitu. Guyon. Tentu saja tidak begitu karena perintahnya di dalam hadis, jikalau engkau minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu surga yang di paling tengah dan paling tinggi. Ingat, ini saya baca sarahnya. Ingat, surga itu mahal. Ingat, surga itu mahal. Nabi bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi jannatun. Ketahuilah bahwa yang Allah tawarkan kepada kita itu ghaliyatun, mahal. Ini ulama itu menyebutkan ini hadis yang menakjubkan. Allah menyebutkan ala inna sil'atallahi ghaliyatun, sesungguhnya yang Allah tawarkan kepada kita itu mahal. Inna sil'atallahi jannah, sesungguhnya yang Allah tawarkan kepada kalian itu surga. Sampai di sini sangat dipahami kenapa kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah yang Allah tawarkan kepada kita itu mahal, kata Rasulullah. Ingatlah yang ditawarkan Allah kepada kita adalah surga dengan seluruh kenikmatannya yang ada di dalamnya, yang jikalau kita membayangkan apapun terhadap kenikmatan surga tidak mungkin terbayang. Saya cerita kepada panjenengan tentang rasa pedas. Rasa pedas. Lombok ini pedas banget. Mas Wawan nggak pernah makan lombok, Mas Wawan. Kira-kira jenengan bisa membayangkan nggak, Mas Wawan? Jenengan nggak pernah makan lombok sekalipun. Kemudian saya cerita, Mas Wawan, lombok ini pedas banget. Jenengan bisa membayangkan nggak pedas rasanya kayak apa? Nggak bisa. Atau saya cerita tentang kepada jenengan, Mas Wawan, gajah ini gede loh, Mas Wawan, gajah. Jenengan nggak pernah lihat gajah, nggak pernah tahu gajah. Yang ada di dalam pikiran jenengan gede kucing. Saya tahu jenengan misalnya kucing ini paling gede. Sehingga yang jenengan bayangkan gede, kucing, itu kan. Maka surga itu apa yang jenengan bayangkan itu nggak mungkin akan terbayangkan karena jenengan nggak pernah lihat. Kalau engkau sebutkan rambutan, maka sesungguhnya rambutan istilah saja untuk rambutan kita di dunia. Apakah seperti itu? Berbeda semua. Jadi tidak pernah kita bayangkan sedikit pun. Yang dikatakan ala inna sil'atallahi ghaliyatun, sesungguhnya yang Allah tawarkan kepada kita itu mahal harganya. Ketahui yang Allah tawarkan kepada kita adalah surga. Maka mahal itu harus kita tempuh dengan bayaran yang tinggi. Salat yang khusyuk yang senantiasa kita laksanakan, itu di antara bentuk cara kita hendak membayar, berusaha untuk menawar atau membayar apa yang Allah tawarkan kepada kita. Meskipun tentu saja seluruh amal kita dikumpulkan dari awal sampai akhir, nggak mungkin bisa beli surga, itu nggak mungkin, terlalu mahal. Maka kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kita beribadah dalam rangka mengundang rahmatnya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, iya, saya pun masuk surga karena rahmatnya Allah, dan saya sudah dirahmati. Ini kalimat penting. Bagian terakhirnya, dan saya sudah dirahmati. Dulu ada sempat rame-rame Rasulullah juga nggak masuk surga dengan amalnya loh, gitu. Tapi dengan rahmat Allah. Ya kan? Kata Rasulullah, dan saya sudah dirahmati. Berarti Rasulullah di surga, itu maksudnya. Karena ada yang mempertanyakan kayak gitu.
ngaji, duduk kita yang senantiasa kita lakukan hari ini, itu bagian dari cara kita untuk memberikan bayaran terhadap tawaran Allah yang sangat mahal itu. Mungkin sebagian kita masih ngantuk, sebagian kita nggak punya waktu, sebagian kita sibuk, ada banyak hal gitu numpuk-numpuk, ya kan, yang membuat kita tidak bisa melakukan itu. Ketahuilah, ingatlah yang Allah tawarkan itu mahal, maka mahal pula bayaran yang kita lakukan. Nek ngantuk ya dilawan gitu maksudnya itu, nek wegah ya dilawan gitu, abot bersedekah dilawan gitu. Hal-hal seperti itu gitu. Kan memang yang Allah tawarkan kepada kita, dan ini sahih dari Nabi Muhammad SAW. Jangan mungkin ingat gitu. Hadis ini nanti ingat ya, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, kata Rasulullah. Ingat, yang Allah tawarkan kepada kalian itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannatun. Ingatlah, yang Allah tawarkan kepada kalian itu adalah surga. Masya Allah. Kita cari apa coba di dunia? Senikmat apa sih kita di dunia? Senikmat apa coba kita di dunia ini? Fana semuanya. Fana semuanya. Ilmu yang senantiasa kita cari, itu juga bentuk kita mencoba memberikan bayaran terhadap apa yang Allah tawarkan. Mencari ilmu itu berat. Saya merasakan betul ini. Saya merasakan betul hidup di dalam kemiskinan, kekurangan, dengan fasilitas yang berkurang. Belajar itu benar-betul memeras seluruhnya. Saya katakan dengan, saya bisa mengatakan seperti ini mendampingi dengan ribuan dalil di belakangnya. Istilahnya ribuan lembar saya baca untuk bisa mengatakan seperti ini. Makanya orang belajar itu masya Allah. Istri saya saksinya, kan sering saya kalau lagi belajar itu sampai ditarik-tarik untuk istirahat dulu lah, istirahat ya. Jadi memang ada yang dikalahkan, ya. Di antaranya usahanya yang dikalahkan. Ini pilihan-pilihan hidup kita. Saya rela hidup dengan serba kekurangan, tapi ada hal lain yang coba ingin saya capai. Karena saya berpikir bapak, ibu itu dulu pesan ke saya, anak 9 itu yang sepertinya yang rodo cerdas kowe gitu. Demikian juga orang belajar. Saya dulu belajar di Matu 73 orang. Anak-anak UGM, saya pinter-pinter no berarti. Tapi yang lolos akhirnya jadi pengajar cuma saya tok. Padahal anak teknik mesin UGM, anak teknik nuklir, secara kecerdasan insya Allah orang-orang betul, dan dia hafal, disuruh menghafal ayat, hafal. Tapi ketika suruh menerangkan, hilang kabeh, nggak bisa menata kata. Ini kan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan karunia karena apa? Saya sendiri kadang-kadang tidak sadar dengan yang diucapkan. Kalau lihat videonya itu kadang-kadang, kok tadi kayak gitu. Nah, itu saya yakin itu karunia. Nah, saya berjuang di bagian itu. Tentu saja ada resiko-resiko yang harus ditempuh. Sedekah yang senantiasa kita keluarkan, itu juga adalah bentuk dari kita berusaha membayar tawaran dari Allah dalam bentuk surga itu. Makanya kalau kita harus keluarkan sebagian harta kita, ya memang seperti itu seharusnya. Puasa yang rutin kita jalankan, Pak Pri yang masya Allah bisa selalu istiqomah, Pak Pri. Jadi jangan sering saya ceritakan Pak Pri tentang jangan bisa puasa ayam mulbit gitu. Di saat orang lain dahar jangan tidak. Itu masya Allah. Salah satu usaha untuk membayar tentang apa yang Allah tawarkan. Haji yang jenengan tahu penuh pengorbanan, waktu, dana, umroh. Pak Eko yang sudah ke sana. Itu tentu saja ada banyak hal. Tapi itu semua menjadi kecil ketika kita tahu bahwa apa yang Allah tawarkan sil'atallahi ghaliyatun, sil'atallahi jannatun. Bayangin coba. Jadi beriman dan meyakini semua sifat-sifatnya dan membenarkan yang disampaikan Rasulnya itu menjadi salah satu yang menjadi lambaran. Sehingga kita punya keyakinan yang sangat kuat. Jadi ini adalah syarat kedua di dalam kalimat La ilaha illallah. Beda nggak dengan yang saya sampaikan dulu? Beda ya, meskipun dalilnya sama. Karena ini syarah dari ulama yang lain. Makanya kita memperbanyak keterangan syarah para ulama itu penting. Orang ulama Yaman misalnya dengan ulama Madinah, dengan ulama Mekah, dengan ulama Indonesia itu menerangkan hal yang sama, meskipun intisari yang sama, tapi bisa khasanahnya bisa menjadi sangat berbeda. Jadi kalau kita tarik maksud dari syarat yakin adalah, maksudnya adalah seseorang harus meyakini kalimat ini seyakin-yakinnya tanpa boleh ada keraguan sama sekali. Yakin adalah ilmu yang sempurna, demikian para ulama menyebutkan. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna. Ya kan, jangan sampai benar-benar yakinnya bulat itu kan,
setelah jenengan memeras seluruh ilmu jenengan pahami betul, sehingga jenengan betul-betul bulat keyakinannya, yakin. Makanya dikatakan yakin itu ilmu yang sempurna. Kenapa coba? Lo kan butuh bukti. Jenengan kita belajar teorinya nih, untuk sampai kepada eksekusi jadi amal, kalau nggak yakin betul nggak bisa. Bahwa sholat malam itu punya keutamaan 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuh sampai betul-betul melakukan, karena keyakinan pun. Maka yakin itu ilmu yang sempurna. Belumlah jenengan dikatakan punya ilmu yang sempurna, kecuali jenengan yakin betul. Ya enggak? Jenengan sekarang, Abdul pulang dari sekolah, Abdul, kayak mau isora. Ketekno salah ya, ini enggak yakin. Terus isora, yakin, isor, dapat 100, yakin dia. Berarti apa yang dipelajari udah masuk semua kan? Maka dikatakan yakin itu adalah ilmu yang sempurna. Makanya kalau kita menghafal sampai betul-betul bisa gitu, walaupun step by step gitu. Karena yakin itu ilmu yang sempurna. Jangan akan sampai pada keyakinan penuh ketika jangan sudah benar-benar bisa melakukan itu. Tak sebagian tantangan Pak Tono menyampaikan ke saya, kalau menghafal susah gitu. Justru tantangan itu pahalanya lebih besar Pak Tono. Kalau jangan menghafal lebih susah, kita ingat dalilnya kan. Mangkana aksaru fi'lan karena aksaru fadlan. Apapun yang ditempuh dengan cara yang lebih berat lebih besar pahalanya Pak Tono. Jadi kalau orang lain ngapal kayak saya gampang ngapal Pak Tono, pahalanya malah sedikit Pak Tono. Ngapal malah pahalanya gede. Malah gede pahalanya. Itu semuanya kalau dikaitkan dengan dalil itu jadi nyaman sebenarnya. Jadi nyaman. Nah itu terkait dengan ini. Nah nanti dengan mungkin di rumah nanti bisa buka ya, bahwa di antara yang menjadi dalil gitu, tentang dalil pembandingnya gitu. Mungkin nanti di minggu depan lah insya Allah. Jadi kalau kita menemukan dalil yang menjadi keyakinan seperti Al-Hujurat 15, maka sebenarnya ada pasangan firman Allah yang lainnya mengatakan bahwa kita itu harus benar-benar yakin, menghilangkan keraguan. Maka di sini ada sifat keraguan-keraguan. Nanti ada ayat yang mengatakan tentang ada orang-orang yang mengaku beriman, tapi sesungguhnya dia belum beriman karena dia masih ada unsur ragu-ragu. Dan ini nanti disebutkan di dalam beberapa ayat yang lain. Nah mudah-mudahan yang kita kasih pagi ini bisa menjadi pengeling-eling ya. Banyak sekali ya. Menarik nggak sih menurut jenengan belajar la ilaha illallah? Menarik nggak? Pak Hartono gimana Pak Hartono? Jenengan belajar la ilaha illallah bolak-balik menarik nggak? Kalau Pak Tovan katanya saya nggak pernah bosan bisa belajar la ilaha illallah. Nah ini mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita menjalani kehidupan dengan keberkahan. Apapun situasi kita, sesusah apapun yang kita alami, tentu saja hanya Allah yang menjadi tujuan kita. Semoga kita bisa saling bekerja sama untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.